Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Husnan Bey Fanani bersama dengan tim yang ada pada hari ini di arena Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta Utara. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bermuktamar kepada semua muktamirin yang hadir dari seluruh tanah air. Dan muktamar ini adalah muktamar yang akan bisa merubah Partai Persatuan Pembangunan dari partai yang hari ini sebagai partai yang tidak masuk dalam fraksi di Parlemen Nasional, di DPR RI. Kita akan bangun kembali, kita akan perbaiki kembali, kita akan rubah dan renovasi kembali rumah besar umat Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, untuk masa depan kita, masa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, bahkan sampai akhir dunia ini. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan akan selalu menjadi rumah Islam, rumah besar umat Islam, mengapresiasikan dan mengeluarkan seluruh apresiasinya, seluruh unek-uneknya, seluruh kegiatannya, dan dijaga oleh Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka kehidupan beribadahnya, kehidupan beragamanya, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan berpolitik, kehidupan bermasyarakat, ekonomi, pendidikan, dan semuanya. Untuk itu kita bersyukur bahwa hari ini akan dibuka dan sudah dibuka pembukaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan. Dan tentunya kita menginginkan muktamar ini adalah muktamar yang hangat, bersaudara, berukhuwah, yang kita inginkan juga bahwa muktamar ini adalah muktamar yang mencerahkan, muktamar yang damai, dan tentunya muktamar yang menjadikan partai ini kembali kepada hitohnya, kepada azasnya, partai Islam, rumah besar umat Islam. Saya menghimbau kepada seluruh muktamirin untuk selalu bersenang-senang, bergembira. Waktunya kita bertemu, berukhuwah, bersilaturahim dari seluruh tanah air, dari seluruh Indonesia. Kita bersatu mengadakan muktamar dan memakmurkan Partai Persatuan Pembangunan untuk masa depan. Mari kita jauhkan kelakuan-kelakuan, kegiatan-kegiatan yang tidak kondusif, tidak bisa untuk membuat partai ini bangkit kembali. Kita jauhkan hal-hal yang buruk, kita jauhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan azas Partai Persatuan Pembangunan, azas Islam di negeri ini. Partai ini adalah partai legasi dari pendiri-pendiri Republik ini. Partai ini adalah partai legend, adalah partai yang harus kita jaga untuk generasi ke depan, generasi besar umat Islam, membangun peradaban dunia, membangun peradaban umat Islam, dan membangun kekuatan cahaya Rasulullah, cahaya yang ada dari Asia Tenggara. Ingat, kita selalu memegang tali-tali Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dipersatukan oleh the Green Belt of Southeast Asia, sabuk hijau Asia Tenggara, dan kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi umat Islam seluruh dunia. Untuk itu kembali lagi kepada semua muktamirin, mari kita bersenang-senang, mari kita beribadah, mari kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, membesarkan partai ini kembali, membangun partai ini kembali, dan menjaga partai ini menjadi rumah besar umat Islam untuk selama-lamanya. Demikian, mari kita sama-sama bermuktamar dengan damai, baik, dan sejahtera. Insya Allah kita akan menemukan pemimpin-pemimpin umat yang benar-benar jujur seperti Rasulullah SAW. Dia memiliki nilai-nilai, memiliki sifat-sifat fatonah, amanah, tabligh, dan sidik. Dan tentunya lebih daripada itu, kita adalah warisan daripada ulama,
dan ulama adalah warisan daripada Rasulullah SAW. Partai Islam Ka'bah, Partai Persatuan Pembangunan, Hizbu Ittihadit Tanmiyah, United Development Party adalah partai satu-satunya umat Islam yang menjaga keberadaan umat Islam di tanah air ini sebagai umat Islam terakhir dunia, sebagai peradaban umat Islam terakhir dunia. Kalau kita lihat ke selatan, sudah tidak ada lagi umat Islam di selatan dunia. Di ekuator bumi, kita adalah pemimpin umat, pemimpin dunia. Saya rasa ini semoga kita bersama-sama bisa menghasilkan hasil di Muktamar ke-10 ini dengan baik untuk umat Islam Indonesia, untuk umat Islam dunia. Mari kita selamatkan umat Islam Indonesia, kita selamatkan umat Islam dunia, kita selamatkan umat Islam dan masyarakat rakyat Palestina di Gaza. Kita merdekakan mereka. Kita bisa memerdekakan negeri ini tahun 45 karena mereka juga membantu kita, dan kita akan membantu Palestina. Palestina kita merdekakan, kita suarakan, kita doakan, kita bantu dari tanah air Indonesia, the Green Belt of Southeast Asia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada pesan bahwasanya dengan munculnya Pak Kiai ini sebagai suatu ancaman agar salah satu pihak tidak ada pesaing gitu. Maka konon katanya Kiai dijegal. Mendengar kabar tersebut, Saya tidak merasa dijegal karena ini adalah rumah besar umat Islam. Partai ini bukan partai seseorang, bukan partai dimiliki oleh siapapun, tapi kita semua memiliki partai ini. Kita berhak untuk memperbaiki, untuk menjaga, untuk menyapu, mengepel, dan menghapuskan noda-noda yang ada di partai ini. Semua manusia Islam Indonesia, semua masyarakat Muslim Indonesia berhak atas partai ini. Karena partai ini bukan partai siapa-siapa, tapi partai kita semua, partai kita bersama. Saya tidak merasa dijegal karena saya adalah kader partai dan saya mewakafkan diri saya untuk Partai Persatuan Pembangunan. seandainya nanti Kiai terpilih jadi ketua umum, targetnya apa nanti untuk membangun P3 kembali? Kita bangun P3 sesuai dengan apa adanya. Kita bangun P3 ini sebagai rumah besar umat Islam, menjaganya dan menjadikan tempat di mana kita berkreasi, berinovasi, membangun peradaban, membangun civilization, membangun kemodernasian, dan kita menjaga perdamaian dan menjaga NKRI sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya P3 tidak akan pernah di luar pemerintahan karena kita bertanggung jawab atas umat Islam yang ada. Kita bersama-sama pemimpin kita, Bapak Prabowo Subianto hari ini, kita menjaga umat Islam. Kita berikan pengetahuan kepada Bapak Subianto Prabowo bahwa umat Islam seperti ini, umat Islam seperti itu. Mari Pak, kita bangun masyarakat Indonesia ini, karena kita adalah masyarakat yang mayoritas di negeri ini. Baik. Ya, Hari ini adalah pembukaan dari Muktamar. Apakah Prof sudah mendaftar ke sana atau bagaimana? Dan kedua, melihat kondisi P3 sampai saat ini minus kursi di DPR, apa program yang akan dilaksanakan nanti? ya, tentunya yang paling basic, ya. Setelah ini kita akan masuk ke arena Muktamar dan siapapun boleh masuk ke dalam arena Muktamar. Tidak ada yang menjegal, tidak ada yang menahan. Cuma memang kemungkinan tempat dan situasinya, karena pemegang suara dari Muktamar ini adalah DPC dan DPW. Ya, mungkin ada sekitar 700 atau 800 orang, 1000 orang. Kalau kita semuanya masuk, termasuk juga penggembira masuk, tidak muatlah tempat itu. Dan itu juga menjaga keamanan, menjaga segala-galanya yang ada. Saya memaklumi, saya tidak perlu masuk ke dalam. Saya tidak perlu masuk menjadi peserta di dalam. Tetapi ingat, kita punya suara. Suara kita harus didengar. Suara kita harus dipakai. Suara kita harus memperbaharui partai ini. Insya Allah, tahun 2029, pemilu yang akan datang, 5 tahun lagi, kita akan masuk ke DPR RI. Kita akan masuk ke Senayan. Saya punya hitungan survei sendiri. Mudah-mudahan antara 25 sampai 30 kursi
di Senayan kita akan bisa dapatkan. Insya Allah dengan izin Allah semuanya. Prof, jika deadlock bagaimana? Saya akan serahkan kepada muktamirin semuanya. Muktamar ini milik kita semua. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya seandainya menjadi ketua umum pun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa semua faksi, semua DPC, semua DPW, ranting-ranting, cabang-cabang PAC di seluruh tanah air. Dan yang terpenting adalah dukungan umat Islam Indonesia untuk bisa merubah ini. Kalau tidak dapat dukungan itu, kalau tidak semuanya tidak bersama-sama sepakat untuk membangun partai ini kembali, membesarkan partai ini kembali, maka kita tidak akan pernah punya rumah besar umat Islam yang mengayomi seluruh kepentingan beribadah umat Islam, mengayomi seluruh kepentingan berpolitik, bernegara, berbangsa, berekonomi, berpolitik umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, kita semua bertanggung jawab. Kita akan ditanya pertanggungjawaban kita karena kita memakai baju hijau. Kita berlambangkan Ka'bah. Fawalu wujuhakum ila wasatul Masjidil Haram. Palingkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Di sana ada rumah besar yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Siapa? Ka'bah. Baitul Atiq. Baitul Atiq. Rumah tempat kita bersatu. Karena itulah Partai Persatuan Pembangunan mempersatukan umat untuk membangun bangsa ini, membangun dunia ini, membangun peradaban ini. Ada lagi yang mau bertanya? Sekali lagi, Prof. Terkait klaim dari kubu sebelah yang menyebut bahwa 2/3 dari kaum kader sudah merapat ke sebelah sana, Prof. Gimana, Prof? Hanya Allah lah yang membalik-balikan hati manusia. Dialah yang muqallibul qulub. Dibayar berapapun, tidak dibayar berapapun, dengan apapun, hanya Allah yang bisa tahu. Ya, tidak bisa manusia tahu, itu hanya rangka-rangka, hanya klaim-klaim 2/3. Kalau saya ingin katakan, hari ini saya yang menang. Hari ini saya punya 100% dari semua pemilih yang ada di dalam. Boleh atau tidak? Boleh saja. Tidak ada orang yang melarang. 100%. Tidak 2/3, tidak 3/4, tidak setengah. 100%. 100%. Kalau Allah mau membalikkan hati mereka. Karena ini bukan masalah dunia saja. Ini juga adalah masalah akhirat. Partai ini bukan seperti partai-partai lain. Partai ini bukan seperti partai lain. Seperti partai-partai yang ada di Indonesia saat ini. Partai ini spesial. Partai ini adalah partai berazaskan Islam. Didirikan oleh kaum ulama. Didirikan oleh para ulama. Dan partai ini menjadi partai yang amat sakral di negeri ini. Dialah yang memunculkan undang-undang kehidupan beragama kita. Undang-undang pernikahan, undang-undang waris, undang-undang zakat, undang-undang pendidikan Islam, undang-undang pesantren. Dihasilkan oleh Partai Persatuan Pembangunan di DPR RI, di fraksi P3 di Senayan. Kemudian kalau kita tidak ada di Senayan, siapa yang akan menjaga? Siapa yang akan menjaga keberlangsungan undang-undang ini? Siapa yang akan menjaga banyak hal yang terkait dengan kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan beribadah umat Islam? Siapa yang menjaga? Yang menelurkan regulasi. Boleh umat Islam memiliki banyak lawyer, banyak advokat, banyak ahli hukum. Tapi bisakah mereka memunculkan undang-undang, memunculkan regulasi, hukum-hukum yang ada di tanah air ini sesuai dengan ibadahnya umat Islam? Tentu tidak. Maka sama-sama kita memunculkan itu. Karena kita bukan negara Islam dan tidak akan pernah menjadi negara Islam. Kita adalah negara Pancasila. Kita berasaskan Pancasila. Dan Pancasila itu juga sudah bernilai agama. Berundang-undang Dasar 45. NKRI, harga mati. Itu yang saya sampaikan. Prof, banyak Prof. Di media kan sudah jelas ada 3 calon, Prof. Isunya kedua calon ini saling antem-anteman nih, Prof. Yang pertama mengklaim asal bukan Mordiono.
yang satu lagi mengklaim katanya banyak kasus. Nah, menurut Prof, bagaimana nih Prof sebagai poros yang di tengah-tengah nih Prof? Ya, sebetulnya saya menginginkan semua legowo, semua legowo, semua ridho, semua memiliki hati. Mari kita lihat partai ini, apa kepentingan partai ini, dan bagaimana pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Jadi sebagai poros tengah, sebagai yang ada di tengah di antara dua calon ketua umum lainnya, saya ingin mengatakan bahwa mari sama-sama kita sadar, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Mari kita membangun partai ini secara sadar. Kita membangun peradaban ini, peradaban umat Islam secara sadar, secara gunakan 3N. Gunakan niat yang soleh. Untuk apa kita berpartai? Untuk apa menjadi ketua umum? Niat yang soleh. Niat kita apa? Yang kedua, nalar. N yang kedua, nalar. Nalar kita, pakai akal kita, pakai rasionalitas kita, pakai intelektual kita. Nalar. Dan yang ketiga, nurani yang paling dalam. Nurani adalah cahaya kebaikan. Cahaya yang kita akan lakukan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan azas partai ini. Saya menghimbau kepada muktamirin semuanya, mari pilihlah yang sesuai dengan hati kalian. Pilihlah sesuai dengan niat kalian, niat yang akan mencalonkan. Dan pilihlah dengan nalar yang jernih, nurani yang paling dalam, cahaya kebaikan untuk membangun partai ini, membangun peradaban umat Islam di Indonesia. Ada lagi yang bertanya? Takbir. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.